Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar di video Bapak yang pertama tentang interaksi sosial. Ini materi pertama sosiologi untuk kelas 7 ya. Sosiologi ini berkaitan dengan masyarakat. Makanya ini ada di sekitar lingkungan masyarakat kita sendiri. Jadi insya Allah kalian pasti mengalaminya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang radio tujuannya ya. Setelah melihat slide ini, siswa diharapkan mampu. Pertama, kalian harus tahu pengertian interaksi sosial. Kedua, kalian bisa menjelaskan syarat interaksi sosial. Yang ketiga, kalian bisa mengklasifikasikan proses dan pola interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama, apa sih itu interaksi sosial? Oke, manusia dikaruniai lisan dan panca indera oleh Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga bisa berbicara dan memberikan isyarat atau kode. Misalnya melambaikan tangan atau bilang hai, assalamualaikum. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa hidup sendirian. Kenapa? Ya tadi, karena kita makhluk sosial, ya kan? Bahkan sampai manusia meninggal dunia masih butuh bantuan orang lain untuk mengantarkannya ke alam kubur atau dikubur nanti. Itu kalau umat muslim. Semua itu karena manusia itu makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri. Kita lihat di sini, ya. Ini sedang rapat, ya kan, membicarakan sesuatu, nggak bisa sendirian, ya kan. Nah, ini tidak sedang gotong royong untuk membangun masjid dan memperbaiki masjid seperti itu. Next. Nah, pengertiannya nih, apa sih pengertian dari interaksi sosial setelah tadi kita lihat ilustrasi sebelum pengertian ini? Apa sih Pak? Nah, ini pengertiannya. Hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Jadi bisa hubungan nih, satu orang dengan orang lain, satu orang dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, itu sudah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kayak gimana tuh Pak ya? Gimana ya? Kita lihat next selanjutnya. Nah, ada syaratnya dulu. Ada dua syarat terjadi interaksi sosial. Yaitu syarat pertama ada kontak. Syarat yang kedua ada komunikasi. Kontak apa Pak? Kontak ini bisa memberi isyarat, juga saling kenal, dan memberi stimulus atau rangsangan. Kalau nggak kenal mungkin kita nggak bisa berkontak. Misalnya melambaikan tangan dan tersenyum. Nah, kalau kita kenal pasti kita melambaikan tangan. Nah, habis itu tersenyum. Nah, orangnya tadi belum tentu nih. Kalau kita senyum sendiri, misalnya orang tersebut nggak membalas, berarti hanya terjadi kontak. Yang kedua, ada komunikasi nih. Bisa berbicara atau chat, ya kan, atau merespon stimulus yang diberikan oleh lawan bicara. Contohnya membalas chat WA atau mengobrol secara langsung. Lanjutannya tadi, setelah melambaikan tangan dan tersenyum, orang tersebut balik nih, komunikasi lagi, membalas timbal baliknya apa? Senyum juga, melambaikan tangan juga. Nah, misalnya kalian chat di WA, assalamualaikum, teman kalian atau ke Pak Rizky, Pak Rizky jawab, waalaikumsalam. Nah, itu udah ada kontak dan komunikasi. Kalian kenal dengan Pak Rizky, kalian berusaha berkomunikasi dengan Pak Rizky. Seperti itu. Itu untuk syarat terjadinya interaksi sosial. Next. Nah, ini proses nih. Proses interaksi sosial, prosesnya itu terjadi dalam dua proses. Ada interaksi langsung. Nah, ini apa? Kayak gimana Pak langsung? Dilakukan tanpa perantara seperti mengobrol tatap muka. Dan Pak Rizky mengajar di sekolah. Nah, lihat nih, mengobrol tatap muka. Ya, semuanya. Ini mengobrol tatap muka. Ini ngobrol nih. Gak ada perantaranya kan. Dia ngomong bla 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 bla. Tapi langsung dibalas apa gitu kan. Nah, sama seperti Pak Rizky mengajar nih. Walaupun sekarang mengajarnya online gitu kan. Nah, kalau tatap muka nih mengajar langsung, secara langsung, nggak ada nih, nggak ada perantaranya. Kalau sekarang kita lagi interaksi tidak langsung berarti karena perantara. Nah, ini nggak ada perantaranya. Nah, kalau tidak langsung ya pakai perantara kayak kita ini nih dari YouTube. Nah, interaksi tidak langsung. Yang berikutnya proses yang kedua dilakukan menggunakan perantara atau alat komunikasi seperti obrolan di grup WA dan Pak Rizky menelpon ibunya. Nah, itu contohnya tuh. Ini grup WA ya kan, kita sudah tahu grupnya banyak orang di dalamnya. Nah, ini contohnya misalnya Pak Rizky nelpon ibunya. Ada alat perantaranya apa? Ini telepon. Teleponnya alat perantara. Kan buat berkomunikasi. Lanjut. Pola interaksi. Untuk pola interaksi terdapat 3 pola. Ada individu dengan individu. Nah, ini bisa jadi nih. Nah, polanya individu dengan individu. Nah, karena satu orang dengan orang lain. Nah,
ada lagi kalau kita kira prosesnya ini langsung dan tidak langsung. Jelas kalau individu dengan individu. Next, ada individu dengan kelompok. Nah, ini misalnya lagi rapat nih. Pertama nih sedang rapat, ada salah satu orang yang berbicara. Nah, itu berarti individu diperhatikan oleh banyak orang atau kelompok. Pada sini sedang bicara dan menjelaskan. Nah, diperhatikan sama kalinya. Seperti itu, ya. Lanjut. Nah, pola interaksi yang terakhir, kelompok dengan kelompok. Nah, lihat nih, kelompok band tantri kotak, ya kan? Dengan bandnya kotak tadi ditonton banyak orang, dia kelompok nih. Ada yang main bass, ada yang vokalis, ada yang gitar, ada yang ngedrum juga. Nah, ini interaksi sama fans-fansnya di belakang nih. Itu ada lagi demonstrasi, ini interaksi juga. Kelompok siapa? Kelompok pendemo sama siapa? Aparat keamanan. Walaupun beda kepentingan. Seperti itu. Lanjut. Oh, sudah. Ternyata cukup sampai di situ. Nah, ini refleksi. Nah, refleksinya apa Pak Rizky dari kita belajar interaksi ini? Nah, manusia sudah diberikan nikmat berbicara dan berucap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, usahakan nih kita menjaga lisan kita, usahakan selalu mengucapkan hal baik, no gibah, klub. Jangan dikit-dikit ngomongin orang, dikit-dikit ngomongin kejelekan orang, nggak boleh. Nah, apabila tidak bisa, ya lebih baik diam. Kan diam adalah emas, ya kan? Diam aja kalau misalnya kita nggak mau membicarakan orang lain. Lanjutnya, biasakan untuk interaksi secara langsung supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, ini sering nih kalau kita chat ibaratnya kayak nggak sopan, ya kan? Kita bertemu langsung. Ini kalau urusan penting. Udah kalian nih telat mengumpulkan tugas, sudah chat Pak Rizky nggak balas-balas. Ya, seharusnya kalian sebagai murid datang janjian sama Pak Rizky, entah ke sekolah atau bertemu di rumah. Nah, itu boleh seperti itu, ya. Atau sama orang tua kalian nih lebih baik ngomong langsung, jangan apa-apa di chat. Ntar orang tua kalian salah paham. Nah, ini hashtagnya buat hari ini, bicara seperlunya. Gitu. Oke, setelah video ini jika ada pertanyaan bisa langsung di-share di grup, ya. Sekian dari Bapak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.